Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari ummil mukminin Aisyah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada landasannya, fahuwa raddun, maka tertolak. Rahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada landasannya, fahuwa raddun, maka tertolak. Hadis yang pendek tetapi sangat penting untuk umat Islam karena ini adalah landasan dalam beramal. Kalau landasan dalam beramal secara batin yaitu al-ikhlas. Nah, ini landasan beramal secara lahir yaitu mengikuti sunnah Rasul sesuai apa yang diungkapkan oleh Fudail bin Iyad dalam menafsiri Surat Al-Mulk, awal surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau menyampaikan ahsanu amala itu akhlasahu wa aswabahu. Amal yang paling bagus adalah yang pertama karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, landasannya ikhlas karena Allah. Yang kedua aswabahu, benar mengikuti sunnah Rasul. Jadi amal itu syaratnya sederhana, ya, cukup dengan dua. Amal itu kita lakukan ikhlas karena Allah, dan yang kedua bahwa amal itu sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, di sini juga diungkapkan oleh Imam Nawawi. Qala Nawawi rahimahullah taala, hadza haditsun yanbaghi hifdhuhu wa ishaduhu fi ibtalil munkarat. Hadis ini selayaknya untuk dihafal dan disaksikan untuk menolak kemungkaran. Ya. Hadis yang sangat penting walaupun pendek karena ini sangat terkait dengan amal-amal kita. Ya. Bahwa amal kita bagaimana supaya bisa diterima. Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Yang kedua harus benar. Jadi kalau amalnya tidak benar, tidak ada landasannya, maka tertolak sesuai dengan hadis ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis ini bahwa yang disebut bid'ah itu kriterianya 3. Yang pertama, ahdasa, membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, fi amrina, dalam urusan agama. Ya. Jadi kalau membuat sesuatu yang baru tetapi bukan dalam urusan agama, misalnya dalam urusan dunia, ya, dalam urusan sarana, maka itu bukan sesuatu yang dilarang. Itu memang bahkan diperintahkan untuk kreatif, ya. Yang ketiga, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak ada landasannya. Baik landasan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan riwayat atau asar dari salafuna salih. Jadi ini kriteria bid'ah. Yang pertama ahdasa, membuat sesuatu yang baru. Jadi apa saja yang baru ketika dilakukan dan dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama. Ya, yang ketiga tidak ada landasannya, maka itu tertolak. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, ya, qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran fa huwal bid'atu dhalah.
Jadi apa yang baru, sesuatu yang baru, wa khalafa kitaban, yang tidak sesuai dengan kitab Al-Qur'an, ya, menyimpang dari Alkitab atau Al-Qur'an, au sunnatan, tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada rujukannya dari sunnah, au ijma'an, atau ijma' ulama, au asaron, atau riwayat, ya, dari salafus saleh, fahuwal bid'ah ad-dhalah, itulah bid'ah yang sesat. Wa ma ahdasa minal khairi, adapun sesuatu yang baru, minal khairi, dari suatu kebaikan, walam yukhalif syai'an min dzalika, dan tidak ada pertentangannya, fahuwal bid'ah al-mahmudah, itu adalah sesuatu yang baru yang terpuji karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak ada pertentangannya dengan ajaran Islam, sehingga kita sebagai umat Islam itu harus waspada, ya, tidak boleh juga tasyaddud, berlebihan dalam menuduh saudaranya dengan mudah menuduh bid'ah, gitu, apa bid'ah. Tapi pada saat yang sama juga kita tidak boleh tasahul, memudah-mudahkan melakukan sesuatu yang baru padahal tidak ada landasan syariahnya. Kita harus merujuk, ya, kepada landasan Al-Quran dan Sunnah, kemudian bagaimana pendapat ulama. Satu hal yang sangat penting juga untuk kita ketahui bahwa ikhtilaful ulama fi mas'alatin laisa minal bid'ah. Kalau ulama berselisih dalam suatu masalah furu', ya, itu bukan sesuatu yang bid'ah, tetapi itu memang sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama. Sehingga kita harus, sekali lagi, harus waspada terhadap agama kita, ya. Jangan mudah membid'ahkan, tetapi juga kita jangan mudah melakukan sesuatu yang baru yang sebenarnya tidak ada landasan agamanya. Demikian sedikit pelajaran yang sangat penting dalam hadis yang kelima ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.